Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saya di akhir pekan pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan satu renungan singkat yang saya ambil dari Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian Lukas 8 ayat 15. Renungan kita saya beri tema siap menjalani proses. Saudara yang dikasihi Tuhan, benih tanaman apakah yang dapat tumbuh menjadi pohon besar dalam sekejap? Jawabannya tentu saja tidak ada. Setiap pertumbuhan memerlukan waktu, membutuhkan proses. Bayi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi manusia yang dewasa, dan kemudian dia memperanakkan bayi kemudian. Kehidupan rohani kita pun merupakan proses yang tidak terjadi dalam sekejap. Di dalam Lukas pasal 8, Tuhan Yesus mengumpamakan firman yang ditabur sebagai benih tanaman dan manusia sebagai tanahnya. Kendati inti pengajaran dari perumpamaan ini khususnya adalah perihal penerimaan manusia terhadap berita Injil atau firman Tuhan. Perumpamaan ini juga mengajar kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap firman dan proses pertumbuhan rohani kita. Firman yang diumpamakan sebagai benih akan bertumbuh dan berbuah berlipat ganda jika ditanam di hati yang baik. Dan hati yang baik ditandai dengan adanya keberlangsungan 3 proses, yaitu mendengar firman, menyimpannya, mengeluarkan buah, sebagaimana Lukas 8 ayat 15. Mari kita cermati ketiga kata kerja yang menunjukkan proses pertumbuhan itu. Yang pertama, mendengar firman. Mendengar di sini bukan sekedar membiarkan firman itu masuk dari telinga kiri lalu keluar lagi dari telinga kanan atau sebaliknya. Proses pertama ini berarti kita memahami benar kebenaran firman yang kita dengar. Kita menangkap dengan sungguh-sungguh setiap pemahaman pengajaran yang kita terima, baik pemahaman yang kita dengar melalui sesi-sesi pengajaran ataupun melalui khotbah, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, melalui diskusi kelompok, melalui sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kata kerja menyimpan. Proses memahami pemahaman kita tidak berhenti sampai kepada mendengar, tidak hanya sampai di dalam pikiran. Untuk benar-benar bisa tersimpan atau terhayati dengan baik, kita perlu mengalami dan melakukan kebenaran yang kita pahami itu. Sebagai contoh, setelah memahami penting dan berharganya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita perlu menjalaninya secara nyata. Kita perlu mengupayakan dan memelihara kesinambungan hubungan itu, dan kita menikmati hubungan itu melalui saat teduh pribadi bersama dengan Tuhan. Kita perlu melakukannya dengan konsisten, dengan tekun, dan dengan kerinduan serta kasih yang mendalam kepada Tuhan. Demikian juga dengan pemahaman pengajaran yang lainnya berdasarkan firman Tuhan. Semua itu kita lakukan dengan penuh penghayatan dan menjadi lifestyle atau gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kata kerja yang ketiga, mengeluarkan buah. Artinya ada buah yang terlihat keluar. Orang lain bisa menyaksikan, bahkan ikut merasakan, karena pemahaman yang kita terapkan dan kemudian mengubah hidup kita itu berpengaruh kepada tindakan ataupun perilaku kita yang sungguh bisa berpengaruh atau berdampak secara positif di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita perlu mengeluarkan buah yang baik, yang benar, atau kita perlu menularkan hidup kepada orang lain atau membagi hidup
share of our life, membagi hidup kepada orang lain. Jadi ini penting kita perhatikan. Prinsip pelipat gandaan hidup yang berubah dan mengubah hidup orang lain itu perlu terjadi, dan kita harus upayakan. Semangat dan sukacita kita di dalam bertumbuh hendaknya menginspirasi orang lain untuk juga rindu mengalami pertumbuhan, dan inilah buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita semua harus siap menjalani proses di dalam kehidupan ini, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada berbagai pergumulan ataupun persoalan, tapi semuanya itu mengarahkan kita supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin kita merendahkan diri untuk mau dipimpin, diarahkan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi seperti tanah yang baik, yang siap menjalani proses, yaitu kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh, kita mau menyimpan dan juga melakukan firman itu sehingga menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kita semua sungguh-sungguh mau terus diperlengkapi oleh Tuhan, bertumbuh bahkan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, bukan hanya mendengar, memahami, tapi kami melakukan, mengeluarkan buah yang baik, yang dapat berdampak positif dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.